Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali dihimpunkan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita mengawalinya dengan bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Angkatlah Hatimu pada Tuhan. PKJ nomor 4 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama dengan Rina Johari, Yohanes Mulyono, dengan diiringi oleh Saudara Tinut Sugeng. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan yang Tuhan telah nyatakan, yang memungkinkan kami bisa memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang Tuhan yang sudah himpunkan kami di dalam persekutuan doa pagi yang diselenggarakan secara virtual ini. Ya Bapa, biarlah kami boleh dengan kesungguhan memberikan diri kami dipimpin hanya oleh Roh Kudus, sehingga dengan hikmat-Nya kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami, baik lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan, doa-doa yang kami naikkan, dan juga khususnya pemberitaan firman yang sebentar kami renungkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa pagi saat ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan di dalam persekutuan doa pagi hari ini, yaitu dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat Filipi ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Beda surga dengan neraka. Itu tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Tapi supaya tidak keliru dengan kesaksian mereka yang mengaku mengalami sendiri, maka di awal ini perlu ditegaskan bahwa peristiwa yang akan saya kisahkan ini cuma kisah imajinatif, bukan peristiwa nyata, bukan true story, dan yang pasti bukan pengalaman saya pribadi. Nah, didongengkan bahwa ada seorang lelaki berbincang dengan Tuhan tentang surga dan neraka. Orang ini bertanya, "Tuhan, sebenarnya apa sih perbedaan yang paling hakiki antara surga dengan neraka?" Tuhan tersenyum lalu berkata, "Baik, akan kuperlihatkan kepadamu supaya kau bisa menyimpulkannya sendiri." Lalu mereka masuk ke dalam sebuah aula yang teramat sangat besar sekali. Di dalam ruang itu ada deretan meja-meja panjang yang terhias indah. Di atas meja-meja itu tersedia aneka makanan yang super lezat. Di sekeliling meja-meja itu duduklah orang-orang yang ketika diperhatikan ternyata raut wajahnya mencerminkan keputusasaan dan nampak begitu kelaparan. Loh, kok bisa? Di hadapan mereka ada makanan yang berlimpah. Kenapa bisa putus asa dan nampak begitu kelaparan? Ketika orang ini memperhatikan baik-baik, ia melihat bahwa di tangan orang-orang ini diikatkan sendok dan garpu. Yang sangat menarik adalah sendok dan garpu yang diikatkan di tangan mereka, gagangnya sangat panjang. Mereka bisa mengambil, menyendok makanan di atas meja itu, tetapi mereka tidak bisa menyuapkan ke mulut mereka. Mereka berkutat, mencoba menyuapkan makanan yang sudah mereka sendok itu ke mulut masing-masing, tapi selalu gagal. Tuhan berkata, "Inilah neraka. Sekarang aku akan memperlihatkan surga kepadamu."
Tuhan membawa orang ini masuk ke dalam sebuah aula yang juga teramat sangat besar sekali. Orang ini melihat bahwa perlengkapan dan kelengkapan di dalam ruangan itu sama persis dengan apa yang ada di ruang yang pertama. Ada deretan meja-meja dengan aneka makanan yang super lezat di atasnya. Tapi orang-orang yang duduk di sekeliling meja itu wajahnya penuh dengan sukacita, mencerminkan damai sejahtera. Ketika diamati, di tangan mereka juga terikat sendok dan garpu yang gagangnya pun sama panjang dengan yang di ruang sebelumnya itu. Orang ini mula-mula heran. Kok kondisi orang-orang di sini beda banget dengan yang ada di ruang sebelumnya? Padahal apa yang ada dan keadaan orang-orang di ruang ini sama. Tuhan berkata, perhatikan baik-baik apa yang mereka lakukan. Ketika diperhatikan, ternyata memang berbeda. Orang-orang di dalam ruangan ini saling menyendok makanan, lalu saling menyuapi. Kan karena gagang yang panjang itu tidak mungkin menyuapkan ke mulut sendiri, maka mereka saling menyuapi. Inilah surga, kata Tuhan. Itu perbedaan yang paling hakiki antara surga dan neraka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah memang benar bahwa ketika orang-orang yang menjalani kehidupan bersama hanya mengedepankan, mengutamakan, memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri, maka yang akan tercipta adalah neraka. Situasi, kondisi seperti berada dalam neraka itu bisa terjadi entah di dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, bahkan juga di gereja. Berapa banyak keluarga yang berantakan karena suasana kehidupan rumah tangga itu sudah seperti neraka. Itu terjadi karena para anggotanya tidak memperdulikan kepentingan orang lain dan hanya mengutamakan pemenuhan atau tercapainya kepentingan diri sendiri. Pokoknya kalau dalam sebuah komunitas entah kecil atau besar, semangat orang-orang adalah mengedepankan, mendahulukan, mengutamakan kepentingan diri sendiri, pastilah suasananya akan menjadi seperti berada di dalam neraka. Sebaliknya, manakala orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah komunitas dipenuhi dengan gairah untuk memperhatikan, bahkan dengan tulus mendahulukan pemenuhan kepentingan orang lain, pastilah suasana surgawi akan mewujud nyata. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan tentunya, ketika menuliskan ciri-ciri yang sepatutnya ada dalam kehidupan bersama yang dijalani oleh para pengikut Kristus, juga menegaskan apa yang kita sebut sebagai ciri suasana surgawi tadi. Persisnya dalam ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, dalam keseharian hidup, mempraktikkan panggilan ini bukanlah hal yang mudah. Egoisme dan egosentrisme adalah kecenderungan manusia dalam keberdosaannya.
Dan itu membuat banyak orang merasa dan berpikir bahwa wajar-wajar saja kalau kepentinganku yang harus menjadi pusat, yang didahulukan, yang diutamakan. Teks kita tidak mengatakan bahwa kita tidak usah lagi memperhatikan kepentingan diri kita. Tidak se-ekstrim itu. Yang didorong adalah merawat dan menumbuhkan kepedulian yang sehat, sehingga kepentingan orang-orang lain juga menjadi perhatian, menjadi konsiderasi, pertimbangan ketika kita berproses untuk mewujudkan atau memperjuangkan kepentingan kita. Mengingat merajalelanya egoisme dan egosentrisme sebagai kecenderungan keberdosaan manusia, maka kita diajak untuk membarui pikiran dan perasaan kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sesuai teks aslinya, ayat ini bisa diterjemahkan, biarlah phroneo, kata phroneo bisa berarti pikiran juga perasaan. Biarlah phroneo seperti yang ada di dalam Kristus Yesus juga ada pada dirimu. Phroneo dari kata phren menunjuk pada kesungguhan memikirkan sesuatu, memaknai sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi fokus yang kepadanya segala daya dikerahkan. Nah, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi fokus pikiran dan perasaan Kristus Yesus? Sederhananya, bukan kepentingan dirinya sendiri, melainkan kepentingan dunia dan manusia. Kalau Yesus mengedepankan kepentingannya sendiri, pastilah dia akan mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dan bukan itu yang Yesus lakukan. Dia justru memilih mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukankah itu yang kita sedang hayati di dalam masa raya Prapaskah, khususnya dalam minggu-minggu Prapaskah sampai dengan Jumat Agung nanti? Menghadirkan neraka dalam keseharian hidup yang kita jalani, atau menghadirkan sorga? Mana yang kita pilih? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sebagaimana nyata di dalam diri Yesus Kristus yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tetapi Ia telah bersedia untuk mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan kami manusia, menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Ya Bapa, kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang telah Yesus teladani itu. Mampukan kami untuk dengan sungguh-sungguh terus mengikis egoisme dan egosentrisme yang mendorong kami untuk cenderung mendahulukan kepentingan diri kami sendiri. Sehingga kami makin hari makin mampu untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Agar dengan demikian boleh terbangun suasana surgawi yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami boleh memulai dari diri kami masing-masing, mulai dengan lingkup komunitas terkecil, keluarga kami,
lingkungan tempat kerja kami, gereja Tuhan, masyarakat, bahkan dengan siapapun kami berjumpa. Agar dengan demikian nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya Bapa, dengan kerinduan seperti itulah saat ini kami berdoa bagi para anggota jemaat simpatisan dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mereka yang masih harus bergumul karena terpapar COVID, mereka yang juga bergumul dengan rupa-rupa penyakit yang menimpa mereka, yang menggerogoti kesehatan mereka. Dan secara khusus kami berdoa bagi ibunda dari Yuli. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka kiranya Tuhan, Engkau jugalah yang boleh turut campur tangan. Tentu yang dirindukan adalah ia boleh mendapatkan kesembuhan. Tetapi selalu kami harus belajar untuk dengan tulus mengatakan apa yang Yesus katakan di Taman Getsemani. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan kami tidak ragu untuk mengatakan itu, karena kami percaya Ia telah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan karena itu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit yang berkepanjangan dan berat karena sebetulnya belum ada obat yang pasti. Beberapa dari antara kami yang bergumul dengan kanker, Tuhan kiranya Engkau beri ketabahan, Engkau berikan pengharapan yang tetap teguh, dan mereka boleh menjalani semua proses yang harus dijalani dengan sukacita, dengan penuh syukur. Sekalipun tidak mudah, Engkau juga yang tambahkan iman mereka, bahkan seisi keluarga, untuk tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan jugalah yang mencukupkan apa yang diperlukan. Ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan gereja-Mu yang ada di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, dengan berbagai aktivitas dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Biarlah semua aktivitas yang diselenggarakan betul-betul mewujudkan kesungguhan gereja, menyelenggarakan misi Allah yang dipercayakan kepada gereja, dan bukan hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh setiap jemaat atau gereja ini. Ya Bapa, kami berdoa khususnya untuk masa Raya Paskah. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong majelis jemaat, panitia, untuk dapat menyiapkan kebaktian-kebaktian, tapi juga kegiatan lain dalam masa Raya Paskah ini, sehingga melaluinya jemaat dan simpatisan dimampukan untuk dapat makin menghayati dengan benar makna dari pengorbanan Kristus, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus beri hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, tapi juga mereka yang ada di lembaga-lembaga negara, baik legislatif, yudikatif, juga TNI dan Polri, supaya mampu memimpin kehidupan bangsa ini di dalam kebenaran, di dalam keadilan, bagi semua orang tanpa terkecuali, sehingga juga dapat makin mewujud nyata kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa ini. Bapa, saat ini kami juga dalam keprihatinan yang sungguh ketika kami mengingat penderitaan begitu banyak orang, khususnya anggota masyarakat Ukraina yang harus melarikan diri, meninggalkan tempat tinggal mereka,
untuk menyelamatkan nyawa mereka akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Kami tidak tahu persis alasan-alasan yang ada di balik semua itu. Tetapi yang ada di depan mata adalah sekian banyak orang yang ada di dalam penderitaan, di dalam kesusahan. Ya Bapa, kami percaya, kami tidak perlu mengingat-ingatkan Engkau supaya Engkau ingat pada mereka. Sebab Bapa bukan cuma ingat, Bapa pasti ada bersama mereka. Biarlah kehadiran kasih-Mu juga boleh dialami lewat uluran tangan dari negara-negara lain, dari lembaga-lembaga kemanusiaan, tapi juga bahkan dari orang perorangan yang mau memberi diri menjadi saluran berkat untuk menolong mereka yang ada dalam kesesakan ini. Kami berdoa bagi sekian banyak juga keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka akibat peperangan ini. Tuhan kasihanilah mereka. Ya Bapa, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kedua negara, tapi juga negara-negara yang ada di seluruh muka bumi ini, untuk dapat mengupayakan adanya penyelesaian persengketaan itu dengan damai dan dengan segera, supaya tidak perlu lebih banyak lagi jatuh korban, baik nyawa maupun hal-hal yang lain. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup Tuhan Mengutus Kita. PKJ nomor 185, kita nyanyikan bersama dengan anak-anak terkasih, Sound of Gading Indah. Bawa berita kepada yang gelap, meski di
Kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita kembali berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, teguhkan iman kami, pengharapan kami, penyerahan kami. Tuhan, berikan berkat-Mu yang cukup kepada setiap kami seisi keluarga masing-masing, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab. Tuhan, berikan juga kecukupan dalam penghidupan setiap anak-anak-Mu ini. Dan biarlah kami boleh terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Ampuni dosa dan salah kami agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.